besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Dan mari sama-sama kita tepuk tangan dan kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, ya kita sudah memuji Tuhan Allah kita besar. Dia sungguh besar dan sangat besar. Berarti persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan persoalan kita kecil di hadapan Tuhan, karena Allah kita besar. Haleluya. Ya, jumpa lagi dengan Jemaat GBI Maker dan saudara-saudara Louis Brother dengan grup-grup doa atau grup-grup ya, WhatsApp atau grup doa dan grup-grup juga Israel dan teman-teman Jogik. Dan saya ucapkan shalom, selamat berjumpa kembali pada acara rekaman khotbah pada saat ini. Dan mari kita Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, mata kita, telinga kita, semua kita fokus kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan ini adalah ya yang memberi kemerdekaan bagi kita dari semua persoalan dan masalah. Saya percaya saudara ingin diberkati, ingin dimerdeka, ingin dibebaskan dari ketakutan, ingin ya mengalami terobosan, ingin mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu mari kita akan fokus dan mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada saat ini kami kembali berjumpa dengan jemaat-Mu melalui online Tuhan, dan
Dan biarlah perjumpaan ini adalah perjumpaan yang sudah Kau rancang Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh mengikuti mendengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu kami percaya Injil ini akan diberitakan ya sampai ke penjuru dunia Tuhan, baru tiba kedatangan-Mu. Dan kami percaya melalui online ini Tuhan, melalui alat-alat, melalui YouTube, melalui Facebook, melalui WhatsApp Tuhan, Injil ini akan tersebar ke seluruh dunia. Dan biarlah ini merupakan rancangan yang daripada-Mu. Terima kasih, dan Engkau boleh memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyuarakan suara firman-Mu Tuhan disampaikan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu urapilah hamba-Mu dengan pengurapan yang dari surga-Mu Tuhan, sehingga kata demi kata dan kalimat dapat diterima dengan jelas Tuhan. Pujian dan pujian boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, dan terutama firman-Mu yang akan membawa kebebasan, kemerdekaan, kesembuhan, pemulihan yang dari segala persoalan masalah yang kami hadapi. Oleh sebab itu kami minta kehadiran daripada Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu, sehingga semua kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Mari jemaat semua sama-sama yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu, ya pada sebelum kita akan memulai ibadah, ya menjadi kebiasaan saya, ya saya selalu mengawali dengan sebuah pujian, karena puji-pujian ini merupakan fondasi atau landasan daripada firman Tuhan yang akan kita dengar ya pada saat ini. Ya, kita akan nyanyikan lagu Tuhan adalah pengharapan kita. Amin. Dialah satu-satu pengharapan kita, dan tidak ada Allah yang lain. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puja. Mari sama-sama nyanyikan. Yesus, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hariku penghormatan kepadamu ya Allahku. Panjang hariku penghormatan kepadamu ya Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian, ya. Atau tema khotbah saya pada saat ini, kuasa dari perkataan. Ya, sekali lagi tema khotbah saya pada saat ini adalah kuasa dari perkataan. Ya, kita melihat bahwa penting sekali ini kuasa daripada perkataan. Ya, apalagi Bapak Ibu kita sedang menghadapi monster yang mengerikan hari-hari ini adalah COVID-19 yang bisa membunuh kita di dalam sewaktu-waktu dan di dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Ya, kita oleh sebab itu kita makanya pemerintah menganjurkan
bukan menganjurkan, mengharuskan kita untuk mengikuti protokol dari pemerintah, ya supaya kita ya tidak ya kena daripada COVID-19. Apa itu? Kita memakai face masker, kita harus pakai masker, saudara Bapak Ibu. Keluar rumah kita harus menjauhkan diri daripada keramaian, menjaga jarak hubungan dengan seseorang. Ya, sebelum kita berbuat sesuatu, makan apa saja harus cuci tangan, bersihkan tangan. Ya, begitu juga sampai di rumah kita harus cuci tangan, menggantikan baju kita, apalagi lebih mandi lebih bagus. Ya, itu protokol Bapak Ibu, dan saya percaya kalau kita melakukan demikian. Dan juga jangan lupa ya jogging setiap pagi supaya keringat keluar, toksin-toksinnya keluar, dan imun akan bertambah kuat Bapak Ibu. Dan kalau imun kita kuat, tidak usah takut dan khawatir tentang monster COVID-19, karena itu tidak akan bisa menjamah tubuh kita. Nah, begitu juga Bapak, ya ternyata Bapak Ibu di Alkitab sendiri sudah menulis 2020 tahun yang lalu Bapak Ibu, yang silam sudah memberitahukan bagaimana ya supaya kita mengikuti protokol. Nah, Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah protokol surga, protokol kerajaan surga Bapak Ibu. Dan siapa yang mengikutinya, mentaatinya, merenungkannya, dan saya percaya itu membuat kita itu akhirnya bertindak hati-hati, dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil gitu ya. Saya 1:8 Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa protokol, salah satu protokol daripada kerajaan surga ya supaya kita bisa bebas daripada COVID-19 ini, yaitu kita harus ya menjaga perkataan kita, mulut kita dari ucapan-ucapan Bapak Ibu. Ya karena apa? Bapak coba lihat di dalam Matius 12 ayat 37. Matius 12 ayat 37 ini adalah protokol daripada kerajaan surga. Ya karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, kena hukum saudara, kena persoalan masalah yang disebabkan oleh karena ucapan. Dan jadi kita melihat bahwa salah satu protokol dari kerajaan surga ini tentang mulut Bapak Ibu, dan kita akan fokus tentang mulut ya Bapak Ibu ya. Ya karena saya melihat Bapak Ibu kalau dari ya di grup-grup ya sejak dari bulan 3 sampai dengan hari ini saudaraku, yang menjadi headline news atau yaitu COVID-19 ya. Terus dari bulan 3 sampai bulan 8 ini, bulan 9 ini terus kita berbicara tentang COVID-19. Ya Bapak Ibu, apa yang kita ucapkan itu yang akan terjadi. Ya apa yang kita ucapkan, yang kita lihat, kita baca ini membuat kita mengalami ketakutan, kepanikan, kebingungan. Ya karena apa? Ini Allah yang menakutkan, ini adalah monster Bapak Ibu. Tetapi oleh sebab itu kita harus mengingat bagaimana kita harus mengikuti protokol daripada kerajaan surga. Yaitu ya saya selalu membalas WhatsApp atau di grup, saya selalu berkata, oke lah, ya sudah cukup kita berbicara atau mengirim berita tentang COVID-19 terus kematianlah, kata hal-hal yang buruk, yang mengerikan. Waduh Bapak Ibu, ya bukan berita baik, itu ada berita buruk Bapak Ibu. Ya tapi justru saya selalu mengatakan kita harus mengirimkan berita baik, ya perkataan yang positif, yang menguatkan, yang membangun, yang membangkitkan ya iman, yang mendatangkan damai dan sukacita Bapak Ibu. Dan saya percaya ya ini yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oleh sebab itu ya saya mengawali dengan sebuah pertanyaan Bapak Ibu, yang merupakan sentral atau pusat dari seluruh kehidupan manusia itu datang dari mana? Ya, atau seluruh pusat ya kegiatan manusia itu sentralnya dari mana Bapak Ibu? Tahu enggak? Ya, sentralnya dari hati kita. Sama-sama katakan sentralnya dari hati. Coba lihat dalam Lukas 6 ayat 45. Ya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Ya, dari perbendaharaan hatinya. Garis bawahi itu Lukas 6 ayat 45. Yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari mana? Perbendaharaan yang jahat.
Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, saya lihat, ya. Jadi kita melihat bahwa hati adalah pusat atau sentral dari seluruh kehidupan manusia. Ya, untuk bisa menjaga mulut kita harus memelihara hati. Amin. Nah, lihat lagi ayat yang lain, Amsal 4 yang ke-23. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sinilah dikatakan terpancar kehidupan kita. Dan hati, ya, dalam Alkitab adalah keseluruhan daripada intelek, emosi, keinginan dan kemauan manusia. Jadi, perkataan yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati. Apa yang kita perbuat dengan tangan itu bersumbernya dari hati. Kemana kaki kita melangkah pergi, Bapak Ibu, itu semuanya sumbernya dari hati. Saya selalu mendengar, mungkin Bapak Ibu juga selalu mendengar, atau mungkin juga kita selalu atau sering berkata, ini satu kesalahan atau sesuatu yang perlu dibetulin. Sering kita mendengar atau kita juga berkata bahwa dikatakan kalau kita melihat seseorang, kita berkata, wah, orang ini kasar sekali ngomongnya itu seperti nyeleki, orang ngomong itu seperti pisau yang sedang memotong-motong, sangat menyayat hati, ngomongnya itu kasar, nyeleki sekali, tapi hatinya baik kok. Menurut Bapak Ibu benar apa salah? Salah apa benar? Kalau kita melihat dari firman Tuhan mengatakan bahwa itu salah, Bapak Ibu. Karena apa? Segala sesuatu bersumber dari hati. Ucapan yang keluar dari mulut kita baik dan buruk itu dari hati. Tangan kita berbuat apa sesuatu itu dari hati. Kaki kita melangkah saja kemana itu semuanya dari hati. Jadi kalau Bapak Ibu lain kali mendengar ada orang berkata, wah, orang itu walaupun jahat, walaupun itu yang ngomongnya kasar, tapi hatinya baik kok. Hatinya baik, itu salah, saudara tuh. Karena sumber kita sudah tahu bahwa sumber semua dari hati kita. Kita melihat bahwa kondisi kebenaran hati ini, saudaraku, sehingga kalau hati kita baik, maka yang keluar juga ucapan-ucapan yang baik. Dan kalau hati kita penuh dengan kekotoran, yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang kotor, Bapak Ibu. Kalau hati yang penuh dengan kasih, yang keluar adalah penuh dengan kasih pula. Oleh sebab itu kita sekali lagi hati-hati dengan ucapan kita. Karena di situ ada kuasa. Ucapan-ucapan kita, saudara, ada kuasa. Oleh sebab itu kita harus menjaganya. Ini penting sekali. Ini protokol daripada kerajaan surga. Bagaimana kita harus menjaga mulut kita dalam melalui ucapan-ucapan. Jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu catat. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Yang pertama, hati kita terus mau diperbaharui oleh firman Tuhan. Jadi mulut kita, menjaga mulut kita, memperbaharui hati kita senantiasa. Yesaya 36 ayat yang ke-25. Yesaya 36 ayat 25 berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Air itu berbicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang murni, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, 26, dan kamu akan kuberikan hati yang baru. Itu garis bawah. Tuhan berjanji memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kita melihat bahwa hati kita harus diperbarui senantiasa, harus di-upgrade, Bapak Ibu. Sama seperti kalau kita punya handphone, Bapak Ibu, setiap beberapa bulan pasti ada upgrade. Itu mungkin ada menu baru, ada sistem baru, ada percepatan dan sebagainya, atau penambahan menu-menu yang baru harus di-upgrade. Bapak, handphone saja, alat-alat elektronik ini juga selalu di-upgrade. Biarlah hati kita juga pada saat ini kita harus upgrade. Setuju, katakan amin. Supaya ada kuasa di dalam perkataan kita,
kita harus upgrade hati kita. Apa yang harus kita upgrade hati kita? Ya, pastikan bahwa dalam hati kita nggak ada luka. Ya, itu luka hati, saudaraku, karena kekecewaan. Ya, dalam hati kita jangan ada tawar hati, Bapak Ibu. Ya, jangan kita ada putus asa. Ya, jangan kita ada kekhawatiran, Bapak Ibu. Jangan ada iri hati, ya, kesombongan, ya, kecongkakan, kemarahan, ya, kedengkian, ya, kekerasan, ya, penyesalan yang selalu berhubungan dengan hati kita. Nah, ini kita harus pastikan, Bapak Ibu, hati kita jangan menyimpan hal demikian. Saya selalu mengatakan bahwa itu adalah sampah. Nah, Bapak Ibu ngerti sampah? Ya, sampah adalah sesuatu yang harus dibuang di sampah dan dibuang di tukang sampah dan dibakar. Amin. Tetapi kalau saudara menyimpan sampah itu, cepat atau lambat sampah itu akan mendatangkan penyakit bagi diri kita. Ya, sehingga ya kita tidak punya kekuatan kuasa apa oleh karena sampah-sampah itu. Ya, orang yang hatinya penuh dengan firman Tuhan, maka otomatis Bapak Ibu yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran atau perkataan-perkataan firman Tuhan. Ya, contohnya kalau Bapak Ibu punya gelas, ya, diisi air putih, kalau dituangkan pasti yang keluar air putih. Kalau gelas diisi teh, saudara, yang keluar pasti teh. Diisi kopi, pasti yang keluar juga kopi. Dan demikian juga kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, pasti yang keluar adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kita diisi dengan kebencian, dendam, sakit hati, kemarahan, pertikaian, perselisihan, dendam, Bapak Ibu, yang keluar juga adalah perkataan-perkataan yang menyakitkan, ya, perkataan-perkataan yang menyelekik, perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan, Bapak Ibu. Ya, demikianlah makanya bahwa di gereja kita saya selalu mengatakan bahwa kita harus, ya, mengumandangkan gemar. Ya, gemar ini adalah gerakan membaca firman Tuhan, Alkitab. Kita harus terus, ya, oleh sebab itu saya ingatkan para pemimpin-pemimpin daripada gemar, ya, jangan lupa itu gembalamu belajar menggembalakan yang kecil-kecil. Ya, ajak telepon temanmu, tanya bagaimana kamu sudah membaca firman Tuhan hari ini, ada dapat berkat apa dari firman Tuhan. Ya, kita harus membaca, karena sekali lagi Yosua 1:8 dengan orang yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, membuat akhirnya itu dia bertindak hati-hati, dan dengan apa saja yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan saya percaya kita ingin sukses dan berhasil. Oleh sebab itu mari kita upgrade hati kita. Sekali lagi, upgrade hati kita. Sama-sama katakan upgrade hati kita. Artinya kita harus perbarui. Buanglah yang kotor-kotor, buanglah sampah-sampah itu, kita isi yang benar, yang baik, yang enak dan sedap didengar. Terutama isilah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tuhan sudah berfirman bahwa Dia akan memperbarui hati kita. Ya, bagaimana Tuhan bisa memperbarui hati kita kalau kita masih menyimpan, ya, hal-hal yang buruk, yang jelek, yang kotor dalam hati kita. Oleh sebab itu kita katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan hati kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, isi hati kita dengan firman Tuhan, dan saya percaya pasti hal yang buruk, yang jelek, yang kotor itu akan keluar. Sama seperti gelas diisi walaupun dalamnya ada kotoran, tapi ketika diisi air putih lama-lama menjadi bersih. Begitu juga dengan, ya, hati kita. Amin. Ya, supaya apa, Bapak Ibu, kita diperbarui hati kita? Ya, supaya kita sering memperkatakan perkataan yang positif, yang sesuai dengan kebenaran. Inilah yang mendatangkan kuasa. Ya, tujuannya apa, Bapak Ibu, kita mengeluarkan kebenaran firman Tuhan, supaya janji-janji yang Tuhan janjikan bagi kita, ya, melalui ucapan kita itu dikenapi. Ya, dengan ucapan itu kita akan melihat kuasa-kuasa yang akan dikerjakan, ya, oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang berjanji. Yang setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, ya, salah satu contohnya, ya, di malam jemaat kami, ya, ada pembisnis, Bapak Ibu, ya, sudah beberapa kali, ya, bahkan beberapa tahun ini dia mendapat 2 piagam, Bapak Ibu, penghargaan dari perusahaannya. Ya, karena apa? Ya, karena dia berhasilannya itu
cepat sekali, bahkan bisa mendahului Bapak Ibu ya daripada ya bisnis yang sudah lama Bapak Ibu. Ya, yang kedua ya keberhasilannya itu ya selalu melampaui target Bapak Ibu. Dan inilah yang membuat Bapak Ibu sehingga akhirnya perusahaan memberi penghargaan, bahkan mereka pernah dipanggil untuk memberi beri kesaksian bagaimana kiat-kiat sukses yang mereka kerjakan supaya yang lain juga bisa mendengar dan bisa mengikutinya. Yang saya mendengar Bapak Ibu salah beberapa contoh, misalnya kiatnya mereka yang pertama yaitu berdoa, ya tidak ada cara lain ya kita harus berdoa karena sumber berkat kita adalah Tuhan. Yang kedua yaitu mereka selalu memperkatakan perkataan yang positif, ya, dan selalu mengatakan bulan ini targetku akan terlampaui, bulan berikutnya wah ternyata terlampaui, bulan berikut lagi mereka katakan targetku akan terlampaui, target akan terus mereka memperkatakan perkataan positif ini sehingga melalui perkataan itu nyata kuasanya sehingga mereka bisa menyaksikan, melihat bagaimana target itu terlampaui, saudaraku. Dan yang ketiga giat-giatnya adalah giat bekerja, ya Bapak Ibu kalau mau berhasil harus giat bekerja, jangan malas-malas. Yang setuju katakan amin, ya, karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. 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 Ya, supaya ada kuasa di dalam perkataan kita, kita harus menjaga mulut kita dengan cara apa? Memperbarui, upgrade hati kita, ya, dengan mengisi firman-firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana menjaga mulut kita? Yang kedua yaitu kuduskan hati dan lidah. Sama-sama katakan,
kuduskan hati dan lidah. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Garis bawahi itu, menyucikan. Jika kita mengaku dosa, garis bawahi, Tuhan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi berarti tidak ada kejahatan yang tidak bisa diselesaikan. Ya, sehingga walaupun Alkitab berkata, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan akan menjadi membuat putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti kain kesumba, Tuhan akan membuat putih seperti bulu domba. Ya, oleh sebab itu jangan mau dituduh oleh iblis, bilang, wah kamu ini berdosa, kamu udah gak layak, kamu tidak bakalan diampuni. Itu iblis, Bapak Ibu. Dengar pada pagi saat ini, ya, supaya hati kita, ya, supaya dosa-dosa kita dibersihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sucikan hati kita, kuduskan hati dan lidah kita. Amin. Ya, segala kejahatan perbuatan manusia itu bersumber daripada dosa. Ya, yang Tuhan tidak pernah memberi, mengajar manusia atau manusia itu berdosa. Semua ciptaan Tuhan itu baik adanya, tetapi oleh karena dosa, Bapak Ibu, ini menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa. Sering kita, atau contohnya Bapak Ibu, sering kita dengar, bahkan kita sendiri berkata, orang itu kok jahat sekali. Pertanyaan saya, apakah perkataan itu benar atau salah apa benar? Orang itu jahat sekali. Bukan yang benar, Bapak Ibu, bukan orangnya yang jahat, tetapi dosalah yang membuat orang itu menjadi jahat. Amin. Jadi kalau ada misalnya suami istri bertengkar, suaminya berkata yang kasar, istri berkata yang kasar juga, selalu gitu, wah ini suami saya jahat, istri saya jahat, atau anak saya jahat, atau tetangga saya jahat. Tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu jadi jahat, tetapi dosa yang menyebabkan manusia itu jahat, Bapak Ibu. Amin. Dosa menyebabkan manusia itu menjadi jahat. Atau contoh lain, Bapak Ibu, kalau misalnya ini kita sudah sering mendengar, apabila ada bayi, seorang bayi yang ngompol, Bapak Ibu, kira-kira yang dibuang itu apa? Apa dibuang bayinya atau dibuang ngompolnya? Saya percaya ngompol, bayi yang dibuang apa? Bayi atau popoknya, bukan ngompolnya. Pasti yang dibuang popoknya, betul nggak? Bukan bayinya. Nah, begitu juga kalau kita berdosa, jangan manusianya yang kita buang, jangan manusia yang kita kucilkan, jangan manusia yang kita tuduh bagi dia, tetapi dosalah yang mempengaruhi manusia itu. Oleh sebab itu dosanya yang harus dikuduskan, disucikan, dosanya yang harus dibenarkan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita melihat, Bapak Ibu, ada banyak kesalahan, Bapak Ibu, dan saya sendiri juga dulu-dulunya pernah mengalami hal yang sama. Yang contohnya, kita selalu tentang mengakui dosa. Mengakui dosa, dulu pengertian saya, orang yang mengakui dosa itu artinya mulai mendaftar dosanya, setelah itu mulai mengucapkan, menyesali dosanya, kemudian bertobat, minta ampun, dan berjanji tidak melakukan lagi. Mungkin saudara juga pernah melakukan demikian dan terus kita melakukan. Setelah itu kita merasa, wah, aku bebas, aku lega, saudaraku. Tetapi kita melihat mungkin besok kita berbuat dosa lagi, berbuat kesalahan lagi, akhirnya membuat kita menjadi sumpah lagi. Apa harus mengambil daftar lagi, tulis lagi dosa saya apa, menyesali, mengampuni. Wah, kalau begini Bapak Ibu, sama seperti kalau kita pergi ke gereja hari Minggu, kita dibebaskan dosa. Hari Senin sampai Sabtu kita berbuat dosa lagi, jadi Minggu lega, Senin sampai Sabtu, kita berbuat dosa lagi, sumpek lagi. Jadi orang Kristen itu orang Kristen sumpek lego, tidak, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu? Akhirnya sampai saya menemukan sesuatu kebenaran.
yang dalam bahasa Ibrani-nya itu dikatakan homologeo. Ya, orang yang mengakui dosa artinya homologeo. Homologeo itu artinya yang mengucapkan hal yang sama dan menyepakatinya. Ya, artinya saudara, kita mengaku dosa, ya, bukan menyebutkan daftar-daftar dosa kita atau daftar dosa-dosa kita, melainkan menyepakati pernyataan Allah tentang dosa. Nah, ini saudaraku, jadi bukan kita mengakui dosa kita, nanti besok buat lagi, tapi kita menyepakati, ya, kita setuju, ya, tentang pernyataan Allah tentang dosa. Apa itu? Coba kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-27. Ibrani 7 ayat 27 dikatakan, tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukan. Dengar baik-baik, sebab itu telah dilakukannya atau Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yang ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban, yaitu Paskah. Bapak Ibu, ketika ia mati, dia telah menyerahkan dirinya, saudara, supaya saudara dan saya yang berdosa, kita yang percaya Yesus, kita ditebus, ya, oleh darah Yesus itu satu kali dan tidak akan diulang beberapa kali lagi, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, ya, Allah yang sendiri yang memutuskannya itu, Bapak. Coba lihat dalam ayat yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-10. Ibrani 10 ayat 17 maksudnya, dan aku dikatakan tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, ini Allah yang berbicara, Bapak Ibu. Ya, setelah Yesus menjadi, ya, tumbal, setelah Yesus mengorbankan diri untuk menebus dosa saudara dan saya, ya, Allah berkata Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan mereka. 18. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi kita mempersembahkan korban karena dosa. Ya, sebaliknya, ya, oleh anugerahnya, ya, yang mendidik kita untuk hidup di dalam kesalehan. Ya, oleh karena Yesus telah menebus dosa kita dan Allah berjanji untuk tidak mengingat lagi dosa-dosa kita, bukan berarti mari kita berbuat dosa, tidak, karena kita sudah dapat anugerah, tidak. Ya, sebaliknya Bapak Ibu, kita harus menjaga kekudusan, kita harus menjaga, ya, hati, ya, dan mulut kita harus menguduskan hati dan lidah kita daripada dosa, Bapak Ibu, supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa, tapi kita hidup di dalam kesalehan. Jadi, ya, ayat yang mendukung Bapak Ibu, Titus 2 ayat yang ke-11. Coba Bapak Ibu buka Titus 2 ayat yang ke-11, berkata, karena kasih Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, kasih Allah atau pengorbanan Yesus. 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ini saudara, kita sudah mendapat anugerah, kemurahan, belas kasihan oleh karena, ya, Tuhan Yesus menyucikan kita. Kita harus hidup dalam kesalehan dengan cara meninggalkan kefasikan. Yang kedua, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi itu, ya, supaya kita hidup, ya, bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow, bukankah ini satu kebenaran yang memerdekakan bagi kita? Bukanlah satu kebenaran yang benar, yang menyukakan kayak kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, jangan tulis lagi di kertas, aku punya dosa, ketemu hamba Tuhan lagi, mengaku dosa, tulis lagi di kertas, Bapak Ibu. Ya, itu dulu saya juga begitu. Tetapi ketika saya mengerti bahwa Yesus sudah menebus dosa satu kali untuk selamanya, dan yang kedua, karena Tuhan sendiri Bapa di surga tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Oleh sebab itu, kalau kita berdosa atau berbuat kesalahan, mari kita, hidup di dalam, dengan menyucikan hati dan lidah kita. Dengan apa? Meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan mulai hidup bijaksana, adil, dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita menguduskan hati lidah kita dan memperkatakan perkataan-perkataan yang penuh dengan kebijaksanaan, perkataan yang adil
dan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan. Ya, itu tandanya supaya ya kita senantiasa menyucikan mulut kita, ya, supaya mulut kita atau perkataan kita penuh dengan kuasa. Yosua 1:8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu, ya, kita memperkatakan firman Tuhan. Jangan memperkatakan yang buruk, yang jelek. Ya, memperkatakan firman Tuhan supaya perjalanan kita berhasil dan memperoleh keberuntungan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku merenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Ya, haleluya, haleluya. Sucikan, kuduskan hati dan mulut kita dengan memperkatakan firman Tuhan, ya, mengucapkan sesuatu yang positif, yang benar. Maka saya percaya, ya, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan memperoleh keberuntungan. Walaupun di tengah COVID-19 yang tidak menentu ini membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa seperti biasa, tetapi kita punya cara, atau Tuhan punya cara. Ini protokol kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, kuduskan ya hati kita dan bibir kita dengan memperkatakan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dan saya percaya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, maka Tuhan akan mengerjakan ya apa yang kita ucapkan. Amin. Kalau kita berkata ya tentang aku berhasil, aku beruntung, aku menjadi orang sukses, aku diberkati, maka itu akan terjadi dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga mulut kita? Ya, itu supaya penuh dengan kuasa, Bapak Ibu. Yang ketiga, menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, sama-sama katakan menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-13, jagalah lidahmu terhadap terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini kita harus menjaga ya mulut kita ya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan tidak ya mengatakan yang jahat dan tidak mengucapkan hal-hal yang menipu, Bapak Ibu. Ya, jika mata kita tertuju kepada Tuhan dan sungguh-sungguh kita memperhatikan firman Tuhan yang mengajak, menuntun dan memberi nasihat bagi kita, maka apa yang terjadi? Kita akan terlatih untuk terus memandang kepada Tuhan, sehingga kita akan lebih berhati-hati di dalam menjaga perkataan kita. Setuju katakan amin. Ya. Ayat yang mendukung Bapak Ibu dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik? Nah, ini catat 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik? Yang pertama, ya,
Dia katakan ia harus menjaga apa? Lidahnya ya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nggak usah kasih contoh, sudah ngerti gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-11 dikatakan ia harus menjauhi apa? Ya, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ya, dan yang ketiga, dikatakan ia harus mencari apa? Perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi kalau kita ingin melihat hari-hari hidup kita menjadi baik atau perkataan kita penuh dengan kuasa, yang pertama kita harus ya menjaga lidah kita. Kita harus menjauhi yang jahat ya, dan kita harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Apa akibatnya? Itu 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar ya, dan maksudnya orang-orang benar itu orang yang menjaga lidahnya, yang menjauhi kejahatan, yang mencari perdamaian, dan telinganya kepada permohonan kepada mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang-orang yang berbuat jahat itu kebalikan daripada orang yang tidak menjaga lidahnya, ngomong sembarangan, yang maki, mengucapkan yang kotor-kotor, dia tidak menjauhi kejahatan tapi hidup dalam kejahatan dan melakukan yang jahat dan sebagainya. Dan yang ketiga, sukanya itu permusuhan, cari permusuhan, pertikaian, perselisihan, perkelahian satu sama lain. Itu saudara yang disebut yang jahat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hati-hati jangan sembarangan berbicara alias gosip karena apa? Semakin gosok itu semakin asik, betul nggak? Apalagi kalau yang kita ucapkan itu orangnya tidak tahu, tidak dengar, yang kita gosip, wah tambah asik lagi kita gosok terus, betul nggak? Tetapi saya memberikan peringatan bagi kita semuanya. Kalau orang yang kita bicarakan itu dengan baik-baik, kalau orang kita bicarakan namanya itu, kalau hidupnya lebih baik dari kita dengan baik-baik, maka iblis akan memakai kata-kata yang kita ucapkan itu untuk menyerang kita. Apa yang disebut senjata makan Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu tuding itu jari telunjuk satu, yang tiga ini kan ngantamnya awal dewe, lebih buruk lagi akan terjadi. Kecuali mungkin kita jelekkan memang dia itu orang jahat, Tetapi kalau dia dalam keadaan tidak jahat, lalu kita ucapkan gosip yang gak benar, maka gosip kita itu akan menyerang kita sendiri lagi. Atau firman Tuhan berkata, makanya firman Tuhan berkata, jangan mengusik hamba Tuhan atau orang yang diurapi. Saya percaya hamba Tuhan, orang yang diurapi, kira-kira mungkin hidupnya lebih baik daripada saudara. Ini hati-hati, hati-hati, kalau kita mengusik hamba Tuhan atau orang yang diurapi dalam arti hidup yang benar, siap-siaplah untuk menerima serangan balik yang lebih dahsyat lagi, yang lebih ganas, yang lebih jahat lagi daripada apa yang kita ucapkan. Dan saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan hal ini supaya kita belajar untuk mengendalikan diri kita, menjaga lidah dari ucapan-ucapan jahat, menjauhkan diri pada yang jahat, dan hidup dalam perdamaian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa perlu kita membicarakan sesuatu yang tidak perlu? Tidak perlu. Tetapi kalau perlu, kita bicarakan hal itu. Mengapa Bapak Ibu saya tanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia itu 2 telinga dan 1 mulut? Tentu supaya kita lebih banyak mendengar, tetapi sedikit berbicara. Oleh sebab itu yang tidak perlu kita bicara, tidak usah kita bicara. Karena semakin banyak kita berbicara, pasti akan semakin banyak kesalahan yang kita ucapkan, Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan gosip, Bapak Ibu. Kita harus menjaga mulut kita dengan cara terus membina keintiman kita dengan Roh Kudus, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus yang penuh dengan firman Tuhan, memberikan perkataan-perkataan firman di dalam hati kita. Jadi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita harus menjaga sesuai dengan firman Tuhan itu dengan cara bergaullah dengan Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Seperti lagu yang Tuhan berikan bagi saya. Roh Kudus,
rindu padamu. Roh Kudus, ku rindu padamu. Haleluya, haleluya. Bergaulah dengan Roh Kudus, ya, supaya perkataan kita senantiasa dipenuhi dengan kuasa. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, bagaimana menjaga mulut kita Bapak Ibu dengan penyucian oleh kuasa Roh Kudus, ya, tadi bergaul dengan Roh Kudus, dan kemudian yang keempat kita minta disucikan oleh Roh Kudus. Yeremia 1 ayat ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya, atau aku bersumpah, kata Tuhan, aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut, untuk merobohkan, untuk membinasakan, untuk meruntuhkan, dan membangun, dan keenam, menanam. Oh, haleluya, haleluya. Saya percaya di akhir zaman atau era Pentakosta yang ketiga ini, kita perlu disucikan oleh kuasa daripada Roh Kudus. Amin. Ya, untuk supaya kita diberi tuntunan, yang disucikan dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi generasi Yeremia, atau kita menjadi generasi atau yang dipakai Tuhan untuk merebut, menyelamatkan generasi Yeremia yang radikal, yang dari Tuhan, yang mencintai Tuhan mati-matian, yang menyelesaikan amanat agung Tuhan di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian. Ya, dimana seperti Yeremia, maka generasi Yeremia Tuhan yang menaruh perkataan kepada saudara dan saya. Ya, oleh sebab itu, generasi Yeremia yang akan Tuhan kerjakan apa yang Tuhan lakukan. Dia akan mencabut, akan merobohkan, akan meruntuhkan, membinasakan, membangun dan menanam, sampai terjadinya terobosan mujizat, kegerakan daripada amanat agung ini akan terjadi. Dan saya percaya Pentakosta yang ketiga akan terjadi, lawatan Tuhan yang dahsyat bagi anak-anak muda akan terjadi di Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu mari kita memberi diri kita disucikan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita diurapi dan dipakai mulut kita penuh dengan kekuasaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus untuk merebut generasi Yeremia ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ada panggilan, ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku, sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan,
saudara dan saya bagaimana supaya mulut kita atau perkataan kita dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu, yang pertama hati kita harus diperboleh oleh firman Tuhan. Isi firman Tuhan, baca firman Tuhan senantiasa setiap hari. Yang kedua, kita harus menguduskan lidah kita dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus menjaga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjanjikan kebenaran, karena firman Tuhan itu yang punya kuasa. Dan yang keempat, dengan menyucikan oleh kuasa Roh Kudus. Kita disucikan, dikuduskan, Bapak Ibu. Dan kalau saya tanya, siapakah dari antara kita yang mau disucikan hati dan mulutnya? Supaya kita diberi kuasa menjadi apa yang kita pegang dan kerjakan berhasil. Kita diberi kuasa untuk merebut generasi Yeremia ini. Letakkan tangan kanan di dalam mulut saudaraku dan tangan kiri diangkat, dan saya ingin berdoa bagi saudara semuanya. Letakkan dengan iman dan sungguh-sungguh percaya supaya Tuhan mengurapi kuasa kita sebagaimana Tuhan menyucikan, menguduskan Bapak Ibu. Yeremia Tuhan menyucikan, menguduskan. Dan Tuhan juga akan melakukan hal yang sama bagi kita. Mari tutup mata kita, tangan kanan letakkan padamu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami baru mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan, dan kami sungguh amat sangat percaya bahwa firman yang sudah dikeluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Biar itu terjadi kepada jemaat yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, mereka mau disucikan, dikuduskan mulut, bibir, hati mereka, supaya mereka Engkau pakai dengan kuasa Tuhan untuk memperkatakan, untuk merebutkan segala kekayaan bangsa-bangsa, memakai mereka memberkati, merebut generasi-generasi Yeremia untuk diselamatkan di akhir zaman ini. Aku berkata dalam nama Yesus, terimalah penyucian itu oleh bilur-bilur Yesus. Darah Yesus menyucikan mulut, bibir, hatimu. Darah Yesus membersihkan segala kekotoran dari mulut, bibir, dan hatimu. Dan di dalam nama Yesus memberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan kebenaran, hati penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Maka mulut bibirmu disertai dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Apa saja kau katakan berhasil, apa saja kau ucapkan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Melalui kesempatan ini juga mau berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan, kita berdoa bagi saudara-saudara kita, teman-teman kita. Saudara sebutkan namanya, mungkin mereka sedang sakit karena COVID-19, atau mereka sedang susah dalam masalah ekonomi dan sebagainya. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang kena COVID-19, yang terbaring di rumah sakit, dimanapun juga sedang mereka berada hari-hari saat ini. Kami melepaskan kuasa daripada mentahirkan mulut, bibir, hati, dan mereka disembuhkan segala penyakit, kanker, tumornya disembuhkan dalam nama Yesus. Dosa-dosa yang mengikat umatmu dilepaskan dalam nama Yesus. Jalan-jalan yang membuat mereka buntu menghadapi terobosan di dalam segala bisnis, kami obrak-abrik dalam nama Yesus Kristus. Dan aku melepaskan kuasa-Mu, keberhasilan, kesuksesan dalam segala kehidupan rumah tangga, bisnis. Mereka diberi kuasa untuk merebut kekayaan bangsa-bangsa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami juga memberkati bagi pemerintah negara kami, presiden sampai bawahan. Kiranya apa yang dirancangkan Tuhan untuk mendapatkan vaksin Tuhan, untuk menyembuhkan, diberikan pada seluruh rakyat Indonesia, biarlah itu terjadi percepatan Tuhan, sehingga rakyat boleh dibebaskan, ekonomi negara Indonesia boleh dipulihkan kembali. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita baru selesai mendengarkan protokol daripada kerajaan surga. Sekarang tinggal saudaraku mau mempraktekkan atau tidak. Kalau saudara praktekkan, pasti saudara akan melihat dalam mulut bibir saudara ada penuh dengan kuasa. Dan juga mari Bapak Ibu kita akan pengumuman yang lain minggu depan. Kita akan masuki minggu yang pertama, yang menjadi kebiasaan Bapak Ibu bahwa kita akan mengikuti perjamuan paginya. Kita akan mengikutinya dari pusat.
Dan kemudian kita akan beribadah pada sore seperti saat ini jam 5. Jangan lupa membawa persembahan dan perpuluhan saudaraku kepada rumah Tuhan, supaya ada persediaan makan di sana, supaya ada dipakai untuk operasional daripada gereja kita sama-sama. Dan saya percaya kita yang memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Bapa, hamba mengangkat tangan bagi jemaat-Mu Tuhan, biarlah mereka boleh memberi dengan sukacita, bukan dengan terpaksa atau dipaksa. Dan saat mereka memberi dengan sukacita karena mereka mengasihi Engkau, maka Tuhan, aku perintahkan segala belalang, pengiri, pencuri, pelompat yang menggerogoti, mencuri, segala hal yang buruk, COVID-19, kecelakaan, aku tolak dalam nama Yesus Kristus. Enyahlah daripada hadapan jemaat-Mu Tuhan, dan aku melepaskan berkat-Mu Tuhan seperti Engkau mau, 30, 60, bahkan 100 kali lipat bila terjadi pada jemaat, sehingga mereka memberi tidak semakin kekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Kita akan mengakhiri dengan doa Yabes, 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Buka Alkitab saudara dan kita nyanyikan sama-sama. Kita hanya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Kau memenuhi daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Sekali lagi angkat kedua tangan Bapak Ibu semuanya. Bapa, biarlah eulogia dari surga turun atas kami semua, berkat rahmat, anugerah, penyertaan, kasih dan kemurahan, perlindungan, tangan pemeliharaan-Mu, keberhasilan dan kesuksesan itu menjadi bagian daripada jemaat. Oleh sebab itu aku melepaskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan biarlah doa Yabes ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami diberkati segala usaha mengembangkan ke kiri ke kanan muka belakang, dan Tuhan menjaga melindunginya. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, shalom, sampai berjumpa lagi pada minggu awal. Jangan lupa perjamuan pada pagi, minggu pagi, dan bawalah persembahan persepuluhan saudara pada sore hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.